Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 5. Nah, hari ini hari Senin, sudah tidak libur lagi ya. Kemarin hari Minggu sudah libur, sekarang waktunya belajar kembali. Seperti yang sudah saya infokan kemarin, bahwa kita hari ini belajar memasuki tema 2. Kemarin bukunya sudah dibagikan, ayo segera dibuka sambil menyimak penjelasan video dari saya nggih. Didengarkan dan juga dicatat supaya nanti bisa digunakan untuk belajar kalau bukunya sudah dikumpulkan. Nah, sekarang ayo dibuka buku temanya halaman 4. Di situ ada apa? Pernapasan pada hewan. Di situ coba dilihat. Kalimat pertama ada apa? Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Nah, hewan juga bernapas ya, sama seperti manusia. Tapi nanti alat pernapasannya yang membedakan. Nah, sudah tahu apa belum? Apa itu oksigen dan apa itu karbon dioksida? Oksigen itu adalah gas yang biasanya kita hirup saat kita bernapas, itu namanya oksigen atau dilambangkan dengan O2. Kalau karbon dioksida itu apa? Karbon dioksida adalah gas yang kita keluarkan saat kita bernapas, atau karbon dioksida itu biasa dilambangkan dengan CO2. Nah, sekarang dilihat dan disimak pada videonya. Di situ ada apa? Alat pernapasan hewan. Apa itu alat pernapasan hewan? Alat pernapasan pada hewan adalah alat yang digunakan hewan saat bernapas. Seperti tadi, sama manusia kan bernapas, hewan juga bernapas. Kalau alat yang digunakan pada hewan untuk bernapas disebut alat pernapasan hewan. Nanti alat pernapasan pada hewan itu berbeda-beda. Apa saja jenis-jenis alat pernapasan pada hewan? Diperhatikan di sini, yang pertama ada insang, kedua ada paru-paru, ketiga trakea, keempat ada kulit. Nah, ini merupakan alat pernapasan yang digunakan pada hewan. Nanti selanjutnya akan dibahas hewan apa saja yang menggunakan insang, yang menggunakan paru-paru, trakea, dan juga kulit. Di sini yang pertama, golongan hewan yang pertama ada reptil. Apa itu reptil? Reptil adalah hewan yang merayap atau melata. Reptil ini atau semua hewan jenis reptil itu bernapas dengan paru-paru. Contoh reptil itu apa saja? Contohnya ada ular, cicak, bunglon, tokek, dan buaya. Nah, kalau di sini kita perhatikan, ular, cicak, bunglon itu kan semuanya hewannya atau ketika berjalan itu merayap ya, atau melata. Kalau cicak biasanya merayap di dinding ya, berarti cicak tergolong reptil karena hewan melata atau merayap. Yang kedua ada mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia adalah golongan hewan yang menyusui. Alat pernapasan pada mamalia itu juga sama seperti reptil, yaitu dengan menggunakan paru-paru. Nah, di sini contoh mamalia ada dua. Yang pertama ada mamalia darat dan ada mamalia air. Mamalia darat yaitu mamalia yang hidup di darat. Kalau mamalia air adalah mamalia yang hidup atau tinggal di air. Contoh mamalia darat ada sapi, kambing, anjing, dan kucing. Kalau diperhatikan, sapi, kambing, kucing itu kan menyusui ya semuanya. Kemudian kalau ada mamalia air, ada paus, duyung, dan lumba-lumba.
Sekarang selanjutnya ada golongan hewan burung atau aves. Di sini aves itu alat pernapasannya yang digunakan juga paru-paru. Semua jenis burung menggunakan paru-paru. Ketika burung terbang, mereka alat pernapasannya sudah berubah. Menggunakan apa? Pundi-pundi udara. Silahkan disimak pada buku tema halaman 9. Di situ ada penjelasan ketika burung terbang atau saat burung tidak terbang. Di situ dikatakan bahwa burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Ketika mereka diam, burung itu menghirup udara sebanyak-banyaknya dengan apa? Dengan paru-paru. Nah, ketika mereka terbang, burung itu sudah tidak menghirup udara. Karena kenapa? Udara yang tadi sudah disimpan ketika mereka tidak terbang, disimpan di kantong udara. Disimpan di kantong udara atau pundi-pundi udara yang nantinya akan digunakan burung saat terbang untuk bernapas dan disalurkan ke paru-paru. Kemudian selanjutnya ada hewan jenis amfibi. Di sini hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya apa? Hewan yang hidup di darat dan di air, yaitu ada katak, salamander, dan sesilia. Alat pernapasan pada hewan amfibi ini ada dua, yaitu paru-paru dan insang. Kalau katak misalnya, katak ketika sudah dewasa, mereka kan bisa hidup di darat. Jadi, ketika itu katak menggunakan alat pernapasan berupa paru-paru. Tapi ketika mereka masih kecil atau waktu kecebong, dia kan tinggalnya di air. Jadi mereka bernapas dengan menggunakan insang. Jadi alat pernapasan pada hewan amfibi itu ada dua, yaitu paru-paru dan insang. Kemudian sekarang, apa itu salamander dan apa itu sesilia? Ini dia gambarnya. Di sini ada sesilia, itu bentuknya mirip seperti ular, tapi dia merupakan hewan amfibi karena bernapas menggunakan dua alat, yaitu paru-paru dan insang. Kemudian yang di bawah mirip tokek itu namanya salamander. Kata udah tahu ya, kodok itu loh. Kemudian yang keempat ada golongan hewan serangga atau insekta. Alat pernapasan pada insekta yaitu dengan menggunakan trakea. Contoh serangga itu ada kumbang, lebah, laba-laba, kepik, dan nyamuk. Tahu ya, tawon itu juga merupakan serangga. Bernapasnya dengan menggunakan trakea. Sekarang golongan ikan atau Pisces. Ikan itu bernapasnya, ikan tinggal di air. Bernapasnya menggunakan insang. Kemudian di sini ada cacing atau vermes. Alat pernapasan pada cacing yaitu dengan menggunakan permukaan kulit. Silahkan dibuka buku temanya halaman 4 nomor 1. Di situ ada penjelasan tentang bagaimana sistem pernapasan pada cacing tanah. Yang pada paragraf kedua, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung, itu ya penjelasannya. Dibaca halaman 4 sampai 11. Di situ
ada penjelasan mengenai bagaimana atau sistemnya pernapasan pada hewan-hewan. Jangan lupa materi pada video kali ini dicatat di buku catatannya masing-masing. Kemudian difoto ya, dikirim melalui Google Classroom. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya, nanti mohon dikoreksi nggih Bapak Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.